Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Kemarin-kemarin kami mengulas tentang pengertian hadis maudhu. Nah, kami sekarang ingin melanjutkan ulasan-ulasan masih terkait dengan hadis maudhu, yaitu tentang ciri-cirinya. Jadi pada saat ini kami akan mengulas tentang ciri-ciri hadis maudhu. Buku yang kami pakai masih sama seperti yang kemarin, buku Mustalahul Hadis. Dalam buku ini diterangkan ciri-ciri hadis maudhu, sebagaimana para ulama menciptakan kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan untuk mengetahui sahih, hasan atau dhaifnya suatu hadis. Mereka juga menentukan ciri-ciri untuk mengetahui kemaudhu'an suatu hadis. Jadi para ulama juga membuat atau menciptakan kaidah-kaidah untuk mengetahui kriteria hadis itu sahih, hasan atau dhaif, termasuk juga membuat kaidah-kaidah untuk mengetahui bahwa hadis itu maudhu. Nah, para ulama ini menentukan ciri-ciri yang terdapat pada hadis maudhu itu. Ciri-cirinya pertama pada sanadnya, dan ciri-ciri yang terdapat yang kedua yaitu ciri-ciri yang terdapat pada matan hadis. Jadi para ulama ini dalam kitab ini diterangkan bahwa ulama itu untuk mengetahui hadis itu maudhu itu ada dua kategori, yaitu yang pertama terdapat pada sanadnya, dan yang kedua terdapat pada matan hadisnya. Jadi ciri-cirinya hadis maudhu itu di dua tempat itu tadi, terdapat pada sanad dan terdapat pada matan hadisnya. Nah, kita ulas dulu tentang ciri-ciri hadis maudhu yang terdapat pada sanad. Ciri-ciri yang terdapat pada sanad, hadis maudhu yang terdapat pada sanad ialah pertama, pengakuan dari si pembuat sendiri. Jadi ciri-ciri hadis maudhu yang terdapat pada sanad itu pertama, pengakuan dari si pembuat sendiri. Jadi pembuat hadisnya itu mengakui, seperti pengakuan seorang guru tasawuf ketika ditanya oleh Ibnu Ismail tentang keutamaan ayat-ayat Al-Quran. Di sini ada contohnya, yaitu seperti halnya pengakuan seorang guru tasawuf ketika ditanya oleh Ibnu Ismail tentang keutamaan ayat-ayat Al-Quran. Nah, serentak menjawab, guru tasawuf itu serentak menjawab, lam yuhaditsni ahadun walakinna ra'aynan nasa qad raghibu anil Qur'ani fawadokna lahum hadal hadis liyasrifu qulubahum ilal Qur'an. Artinya, tidak seorang pun yang meriwayatkan hadis kepadaku, akan tetapi serentak kami melihat manusia-manusia sama membenci Al-Quran. Kami ciptakan untuk mereka hadis ini tentang keutamaan ayat-ayat Al-Quran agar mereka menaruh perhatian untuk mencintai Al-Quran. Jadi contoh dari ciri-ciri hadis maudhu pada sanadnya itu contohnya seperti tadi, yaitu pengakuan guru tasawuf ketika ditanya Ibnu Ismail tentang keutamaan Al-Quran. Menjawabnya seperti apa? Lam yuhaditsni ahadun, tidak seorang pun yang meriwayatkan hadis kepadaku. Jadi ada pengakuan di situ pada sanadnya, pengakuan pembuat hadisnya tersebut. Pengakuan seorang rawi menurut Ibnu Daqiqil Id belum dapat dipastikan
memaudhu'kan suatu hadis karena mungkin sekali si rawi itu bohong dalam pengakuannya. Namun Ibnu Daqiqil Id ini belum dapat memastikan pemaudhu'an suatu hadis karena mungkin sekali si rawi itu bohong dalam pengakuannya. Tapi juga kita harus hati-hati, nggak semua rawi itu bohong, nggak semua rawi itu pengakuan hadis tersebut, pengakuan sanadnya bahwa menciptakan hadis tersebut kadang menurut Ibnu Daqiqil belum dapat dipastikan memaudhu'an suatu hadis karena mungkin sekali si rawi itu bohong dalam pengakuannya. Jangan-jangan rawinya bohong, itu hanya catatan saja. Jadi jelas untuk ciri-ciri hadis maudhu' yang terdapat pada sanad, yang pertama adalah adanya pengakuan dari si pembuat sendiri. Ya, contohnya seperti tadi, ketika guru tasawuf ditanya Ibnu Ismail tentang keutamaan Al-Quran, serentak menjawab, tidak seorang pun yang meriwayatkan hadis ini kepadaku. Nah, ciri-cirinya ada di situ, ada di sanadnya. Ciri-ciri kedua hadis maudhu' yang terdapat pada sanad, yang kedua adalah ciri-cirinya qarinah yang memperkuat adanya pengakuan membuat hadis maudhu'. Qarinah itu apa? Qarinah itu ibaratnya kata yang dijadikan petunjuk. Jadi qarinah itu adalah kata yang bisa menunjukkan bahwa ada sesuatu kemaudhu'an di situ, ada sesuatu yang maudhu' lah istilahnya. Intinya qarinah itu adalah kata yang dijadikan petunjuk. Kata itu mengandung petunjuk untuk mengungkap kemaudhu'an, seperti itu. Contohnya, misalnya seorang rawi mengaku menerima hadis dari seorang guru, padahal ia tidak pernah bertemu dengan guru tersebut, atau menerima dari seorang guru yang telah meninggal dunia sebelum ia dilahirkan. Jadi ketika ada hadis yang seperti itu, contohnya seperti menerima hadis dari seorang guru, tapi dirinya sendiri tidak pernah bertemu dengan guru tersebut. Nah, itu sudah, kalimat-kalimat seperti itu sudah mengandung qarinah. Bisa jadikan petunjuk bahwa untuk mengungkap hadis itu maudhu, seperti itu. Atau menerima dari seorang guru yang telah meninggal dunia sebelum dirinya dilahirkan. Nah, itu sudah keluar dari akal. Maksudnya nggak masuk gitu loh, nggak masuk akal. Jadi itu dapat dijadikan sebagai qarinah untuk memperkuat adanya pengakuan membuat hadis maudhu atau palsu. Itu ciri-ciri yang kedua. Ciri-ciri yang ketiga hadis maudhu yang terdapat pada sanad yaitu qarinah yang berpautan dengan tingkah lakunya. Nomor 3, qarinah yang berpautan dengan tingkah lakunya. Seperti apa yang pernah dilakukan oleh Ghiyath bin Ibrahim dikala ia berkunjung ke rumah Al-Mahdi yang tengah bermain dengan burung merpati. Nah, katanya, la sabqa illa fi naslin au khuffin au hafirin au janahin. Tidak sah perlombaan itu selain mengadu anak panah, mengadu unta, mengadu kuda, atau mengadu burung. Tidak sah perlombaan itu selain mengadu anak panah, mengadu unta, mengadu kuda, atau mengadu burung. Nah, perkataan aujanahin, mengadu burung, itu adalah perkataan Ghiyath sendiri. Perkataannya Ghiyath sendiri, yang dengan spontan ia tambahkan di akhir hadis yang ia ucapkan. Jadi ditambahi dengan maksud untuk membesarkan hati atau setidak-tidaknya membenarkan tindakan Al-Mahdi yang sedang melombakan burung.
tingkah laku giat semacam ini menjadi korinah, menjadi petunjuk untuk menetapkan kemauduan suatu hadis. Jadi perkataan giat seperti yang dicontohkan tadi, perkataan giat seperti itu dapat dijadikan sebuah korinah, petunjuk untuk mengungkap suatu kemauduan hadis. Hadis ini maudhu benar apa enggak, harus kita pastikan dulu tadi. Seperti itu. Nah, kalimat-kalimat seperti itu harus kita telusuri, harus kita cari korinah-korinahnya, harus kita cari, harus kita ungkap. Biar untuk menentukan hadis tersebut hadis maudhu atau tidak, kita harus menelusuri terlebih dahulu. Nah, ciri-ciri hadis maudhu yang terdapat pada sanad ada 3 tadi. Itu pada sanad. Ciri-cirinya hadis maudhu yang terdapat pada sanad, ciri-cirinya ada 3 tadi. Selanjutnya, ciri-ciri hadis maudhu yang terdapat pada matannya, pada matan itu pada isinya, poinnya. Dalam hadisnya itu ada poinnya. Poin itu maksudnya matan itu. Kira-kira apa ciri-cirinya hadis maudhu yang terdapat pada matan? Ciri-ciri yang terdapat pada matan itu dapat ditinjau dari segi makna dan dari segi lafadznya. Jadi dari segi makna dan segi lafadznya. Ciri-ciri hadis maudhu yang terdapat pada matan itu ciri-cirinya terletak pada makna dan dari segi lafadznya. Jadi kita harus menelusuri itu tadi. Dari segi maknanya, maka makna hadis itu bertentangan dengan Al-Quran, dengan hadis mutawatir, dengan ijma' dan dengan logika yang sehat. Jadi ciri-ciri hadis maudhu yang terdapat pada matan dari segi maknanya itu ciri-cirinya adalah maknanya itu bertentangan dengan Al-Quran, dengan hadis mutawatir, dengan ijma' dan dengan logika yang sehat. Ketika ada hadis seperti itu, berarti itu menunjukkan korinah. Dapat kita ungkap bahwa kita telusuri itu maudhu atau tidak, seperti itu. Di sini ada contohnya, contoh hadis maudhu yang maknanya bertentangan dengan Al-Quran. Ialah hadis waladuz zina la yadkhulul jannah ila sab'ati abna'in. Anak zina itu tidak dapat masuk surga sampai 7 keturunan. Nah, makna hadis, kita lihat makna hadisnya. Ini bertentangan dengan kandungan surat Al-An'am ayat 164. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Nah, jadi matan hadis tadi maknanya itu bertentangan dengan Al-Quran, memiliki tolak belakang. Itu dapat kita jadikan ciri-ciri untuk mengungkap bahwa hadis itu maudhu atau tidak, seperti itu. Kandungan ayat tersebut menjelaskan bahwa dosa seseorang tidak dapat dibebankan kepada orang lain sampai seorang anak sekalipun tidak dapat dibebani dosa orang tuanya. Di sini ada contoh lain seperti hadis yang menjelaskan umur dunia. Miqdarud dunya sab'atu alfi sanatin wa yaji'u fi alfis sabi'ah. Umur dunia itu 7.000 tahun dan sekarang datang pada ribuan yang ke-7. Hadis tersebut adalah sedusta-dusta hadis. Sebab andai kata hadis itu benar, niscaya orang sekarang ini tinggal beberapa puluh tahun saja. Padahal Allah telah menjelaskan bahwa hanya beliau sendiri yang mengetahui kapan datangnya hari kiamat itu. Allah berfirman, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa huwa. Mereka menanyakan kepadamu tentang hari kiamat, bilakah terjadinya? Sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan kedatangan hari kiamat selain dari Dia, Allah. Jadi antara hadis yang menyebutkan tentang umur dunia tadi dengan makna Al-Quran surat Al-A'raf ini,
hadis dan Al-Quran tadi maknanya itu bertolak belakang. Nah, ketika bertolak belakang tersebut itu sudah menjadi ciri-ciri untuk bisa kita ungkap hadis itu maudhu atau tidak. Tersebut seperti itu jadi. Banyak di sini contohnya ada sekitar 1 2 3 4 5. Ada 5. Jadi ciri-ciri yang terdapat, ciri-ciri hadis maudhu yang terdapat pada matan itu dapat kita tinjau dari segi makna dan dari lafadznya. Dari segi maknanya, maka makna hadis bertentangan dengan Al-Quran dan hadis mutawatir, dengan ijma dan dengan logika akal ya, yang sehat. Contohnya seperti itu tadi, ketika ada hadis yang maknanya kok bertentangan dengan Al-Quran, nah itu sudah menjadi petunjuk untuk kita telusuri hadis itu maudhu atau tidak. Ketika sudah kita pastikan itu maudhu, berarti ciri-cirinya di situ, berarti benar maudhu, seperti itu. Yang selanjutnya dari segi makna, sekarang dari segi lafadznya. Untuk dari segi lafadznya, yaitu bila susunan kalimatnya tidak baik serta tidak fasih. Termasuk dalam hal ialah susunan kalimat yang sederhana tetapi isinya berlebih-lebihan. Umpamanya berisikan pahala yang besar sekali bagi amal perbuatan yang sedikit kecil. Yaitu dari segi lafadznya itu bisa kita lihat dari susunan kalimatnya dan baik atau tidak serta tidak fasih. Juga dapat kita tinjau dari isinya yang berlebih-lebihan. Contoh di sini, luqmatun fi batni ja'iin afdalu min bina'i alfi jami'in. Sesuap makanan di perut si lapar adalah lebih baik daripada membangun 1000 masjid jami'. Tuh ciri-cirinya. Dan seperti hadis maudhu, man qala la ilaha illallah khalaqallahu min tilkal kalimati ta'iran lahu sab'una alfi lisanin likulli lisanin sab'una alfi lugatin yastaghfiruna lahu. Barang siapa mengucap tahlil la ilaha illallah, maka Allah menciptakan dari kalimat itu seekor burung yang mempunyai 7.000 lisan, dan setiap lisan mempunyai 7.000 bahasa yang dapat memintakan ampunan kepadanya. Seperti itu. Jadi ciri-ciri yang seperti itu, susunan kalimatnya, ketidakfasihan dan berlebih-lebihan itu menjadi ciri-ciri untuk bisa mengungkap kemaudhu'an suatu hadis. Kita telusuri. Jadi kalau ketidakfasihan itu hanya terletak pada redaksinya saja, sedang isinya tidak kacau. Menurut pendapat Ibnu Hajar, tidak dapat dipastikan sebagai hadis maudhu sebab ada kemungkinan bahwa rawi hanya meriwayatkan maknanya saja, sedang redaksinya yang ia susun sendiri kurang fasih. Menurut Ibnu Hajar, dari sisi ketidakfasihan itu tidak dapat dipastikan sebagai hadis maudhu sebab ada kemungkinan bahwa rawi hanya meriwayatkan maknanya saja, matannya saja, sedang redaksinya, pengantarnya yang ia susun sendiri kurang fasih. Itu kalau dari ketidakfasihan ciri-cirinya. Seperti itu tadi ciri-ciri hadis maudhu yang terdapat pada matan, yaitu dari maknanya itu, kalau dari segi makna yaitu bertentangan dengan Al-Quran, hadis mutawatir dan ijma dan logika yang sehat. Kalau dari segi lafadznya yaitu susunannya tidak baik serta tidak fasih dan juga menunjukkan sesuatu yang berlebih-lebihan, seperti itu. Kesimpulannya, jadi untuk ciri-ciri hadis maudhu itu ada 2 tempat, yaitu terdapat pada sanad dan terdapat pada matan.
Untuk yang terdapat pada sanad itu ciri-cirinya pengakuan dari si pembuat sendiri. Nomor 2, korinah-korinah yang memperkuat adanya pengakuan membuat hadis maudhu. Nomor 3, korinah-korinah yang berpautan dengan tingkah lakunya. Itu ciri-ciri hadis maudhu dari segi sanad. Untuk ciri-ciri hadis maudhu dari segi matan itu ada 2, makna dan segi lafadznya. Untuk ciri-cirinya dari makna yaitu bertentangan dengan Al-Quran, dengan hadis mutawatir, dengan ijma, dan dengan logika yang sehat. Untuk dari segi lafadznya yaitu susunan hadisnya kalimatnya tidak baik, tidak tersusun dengan baik, tidak fasih, juga memiliki berlebih-lebihan dalam hadisnya, memiliki makna-makna yang berlebih-lebihan seperti itu. Itu dapat dijadikan sebagai indikasi bahwa hadis itu maudhu atau tidak, yang selanjutnya kita cari. Nah, untuk ciri-ciri tadi itu hanya ciri-ciri untuk memastikan, atau istilahnya gini, jika kita ingin menentukan hadis itu maudhu atau tidak, bisa menelusuri hadis itu maudhu atau tidak. Nah, ulama itu memberikan ciri-cirinya untuk mengungkapnya itu dari ciri-ciri tadi yang dari sanad dan dari matan tadi. Seperti itu. Itu hanya letak-letaknya untuk mengetahui hadis itu maudhu atau tidak. Jadi seperti itu. Ya, kiranya cukup itu yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan tadi menjadi ilmu yang berkah, bermanfaat buat kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.